Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk kelas 8 semester 1, kita akan membahas untuk bab 3-nya relasi dan fungsi kegiatan 3.4 memahami korespondensi satu-satu. Untuk halaman 117 sampai dengan 123 ada materinya dan ayo kita berlatih 3.4 ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquinout.blogspot.com. Kita akan diketahui ya, masalah 3.6 di sini ada deretan rumah ya. Agar memahami pengertian tentang korespondensi satu-satu, perhatikan gambar 3.12 di atas. Perhatikan deret rumah di suatu daerah. Setiap rumah memiliki nomor tertentu yang berbeda dengan nomor rumah di daerah tersebut. Mungkinkah satu rumah memiliki dua nomor rumah? Atau mungkinkah dua rumah memiliki nomor rumah yang sama? Tentu saja jawabannya tidak ya. Hubungan antar rumah dan nomor rumah merupakan suatu fungsi yang disebut korespondensi satu-satu. Nah, kita pikir lagi, apa aja sih yang di kehidupan nyata yang korespondensi satu-satu? Oke, yang pertama adalah nomor KTP atau di sini ya, NIK-nya ya. NIK setiap orang ini akan berbeda-beda ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Apakah tempat tanggal lahir? Tentu tidak ya. Tanggal lahir seseorang bisa kemungkinan sama dalam satu daerah ya. Dalam satu tahun juga kan kadang-kadang ada dua yang sama ya, misalkan seperti itu. Selanjutnya golongan darah. Golongan darah cuman ada berapa? Cuman ada 4 ya. Nah, untuk sedangkan yang kalau jenis kelamin cuman ada hanya laki-laki dan perempuan, dia bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Misalkan kita buat namanya Kang Ujang ini laki-laki ya kan. Nah, Jono juga laki-laki. Jadi bukan korespondensi satu-satu ya. Nah, untuk alamat juga ya. Alamat sendiri kalau dia dari seluruhnya ya, seluruh alamat ini bisa menjadi korespondensi satu-satu seperti itu. Oke, selanjutnya apalagi? Nomor surat izin mengemudi. Yang ini ya. Driving license. Oke. Selanjutnya apalagi? Nomor pada ijazah nih, nomor ijazah kalian waktu di SD ya. Ada, itu pasti setiap anak akan berbeda-beda seperti itu. Selanjutnya, masalah 3.7, kasus lain yang menggambarkan korespondensi satu-satu sebagai berikut. 5 orang siswa dengan nomor induk sekolah. Nah, tadi ya, kalau tadi itu nomor ijazah, sekarang nomor induk sekolah di SMP Ruhas Malang adalah sebagai berikut. Asy'ari memiliki nomor induk 219. Sedangkan Thohir memiliki nomor induk 279. Taufik memiliki nomor induk 292. Erik memiliki nomor induk 258 dan Zainul memiliki nomor induk 226. Nah, jika dimisalkan himpunan siswa, maka himpunan siswa ya, himpunan siswa itu berarti yang ini doang ya, si Ashari, Taufik, Thohir, Erik, Zainul. Dan B adalah himpunan angka atau himpunan nomor induknya ya. 219, 214, 258, 279, dan 292. Maka relasi dari A ke B adalah memiliki nomor induk. Bagaimana jika kita buat menjadi diagram panahnya seperti ini ya. Nah, ini adalah korespondensi satu-satu. Jadi masing-masing baik dari daerah asal memilih hanya satu di daerah kawan ya, satu-satu, walaupun nantinya kemungkinan besar ada yang misalkan memilih seperti ini, si Asari 224 dan Thohir ini nantinya misalkan ini enggak kita anggap ya, ini yang atas misalkan si Thohir ke 219. Nah, ini masih tetap korespondensi satu-satu seperti itu. Kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, ini namanya apa? Relasinya nomor induk ya, nomor induk. Sekarang relasi dari B ke A, maka kita balik lagi ya. Kita balik dari nomornya dulu baru ke
nama siswanya, himpunan siswanya. Ya kan? Oke, seperti ini ya. Nah, apa sih nama relasinya? Nama relasinya adalah nama pemilik nomor induk jadinya. Ini nama relasi ya. Nama relasinya. Oke, selanjutnya bagaimana bentuk diagram panahnya? Udah ya. Bentuk diagram panahnya seperti yang tadi. Kedua masalah di atas merupakan contoh dari kehidupan nyata yang diberikan dengan materi korespondensi satu-satu. Oke, sebelum menyelesaikan masalah tersebut, sebaiknya terlebih dahulu kita lakukan kegiatan berikut. Ayo kita amati ya. Di sini ayo kita amati. Pada tabel 3.8 ditunjukkan relasi dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Coba amatilah dengan cermat bentuk diagram panah pada tabel 3.8 tersebut. Tabel 3.8 memahami korespondensi satu ya. Di sini yang pertama ada contoh korespondensi satu-satu ya. Jadi si anggota dari A ini ada satu memilih anggota dari himpunan B ya. Sama ini 2 ke B dan 3 ke C ya. Jadi masing-masing satu memilihnya ya. Dan ini juga masih disebut korespondensi. Kenapa? Karena daerah A ini tidak ada anggotanya yang memilih 2 dari anggota himpunan B. Seperti itu ya. Nah, untuk yang contoh bukan korespondensi satu-satu ya. Seperti ini ya. Ini ada anggota himpunan A dan juga himpunan B yang tidak memiliki pasangan. Seperti itu ya. Yang bawahnya juga sama ya untuk nomor 2. Yang ini nih. Ini juga tidak ada pasangannya. Maka bukan korespondensi satu-satu ya. Jadi harus ada pasangannya. Kalau kita lihat antara kiri dengan yang kanan ya. Jumlah anggotanya itu selalu sama. Di mana si himpunan A ini jumlah anggotanya banyaknya ada 3. Sedangkan yang B jumlah atau banyaknya anggotanya itu 3 juga ya, sama seperti itu ya. Di sini 3, di sini 3. Ini juga sama 3 ya. Yang ini di sini anggotanya 3 tapi pasangannya cuma 2 ya. Jadi tidak bisa. Yang ini berbeda ya, di sini 3, di sini 4 juga tidak bisa. Seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat lagi, ini juga masih berpasangan ya. Ini korespondensi dan yang ini yang bukan korespondensi. Kenapa? Nih, kita lihat lagi. Ada anggota dari himpunan A yang memilih 2 anggota dari himpunan B ya. Makanya bukan korespondensi satu-satu. Oke, yang ini udah korespondensi satu-satu ya. Yang ini juga bukan. Kenapa? Karena ada anggota dari himpunan B yang dipilih 2 oleh 2 anggota dari himpunan A ya, yaitu 4 dan 5 ya. Nggak boleh seperti ini ya. Oke. Selanjutnya, ayo kita menanya. Terkait dengan fokus perhatian di atas, coba buatlah pertanyaan yang memuat kata-kata berikut. Di sini ada contoh mengapa diagram panah nomor 4 bagian yang kedua ya. Pada tabel 3.8 dikatakan bukan korespondensi satu-satu, padahal semua anggota sudah punya pasangan. Tadi ya alasannya ya. Nah, korespondensi satu-satu adalah fungsi. Ini kita harus tahu dulu pengertian dari korespondensi satu-satu. Jadi adalah fungsi yang memasangkan setiap anggota daerah asal itu yang biasanya yang di sebelah kiri ya, maupun daerah ya, ini daerah kawan yang sebelah kanan biasanya dengan tepat satu ya. Jadi kalau ada 2 memilihnya itu bukan korespondensi satu-satu seperti itu. Nah, untuk nomor 4 bagian kedua, nomor 4 bagian kedua bukan korespondensi satu-satu karena ada 2 anggota daerah asal atau domain ya. Namanya ini domain atau daerah asal ya. Atau daerah kawan yang bisa kita sebut kodomain ya. Sini. Nah, sini ada 2 anggota daerah asal domain yang sama memilih anggota di daerah kawan atau kodomain ya, seperti ini. Nah, makanya ini nggak boleh dalam memilih si B-nya ini ada 2 ya. Oke, selanjutnya
Ayo kita berlatih 3.4. Nah, di sini kita akan membahas materi langsung ke berlatih ya. Nanti kita akan kembali lagi ke materinya. Ini selingan supaya kita bisa ya. Jadi yang pertama, di antara diagram panah di bawah ini, manakah yang menunjukkan korespondensi satu-satu? Kita lihat ya, korespondensi satu-satu berarti tepat memilihnya satu anggota ya. Dan menerima juga satu anggota, seperti itu. Jadi si A ini benar ya, yang E ini ya, karena masing-masing satu. Kita checklist ya. Yang B ada anggota dari daerah kawan yang tidak memiliki pasangan, berarti bukan korespondensi satu-satu. Untuk yang 3 ini benar ya, karena masing-masing satu, maka kita checklist ya, atau kita bulatkan jadi biar berbeda. Selanjutnya yang 4 juga sama ya, masing-masing satu. Oke, berarti benar ya. Nah, ini juga nomor 5 juga sama ya, korespondensi satu-satu. Maka 1, 3, 4, dan 5 seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2 masih tetap ya. Ayo kita berlatih. Manakah di antara himpunan pasangan berurutan berikut ini merupakan korespondensi satu-satu? Di sini untuk yang A ada himpunan ya dari AX, BZ, dan AY. Kalau kita lihat sekilas dari soalnya ya, di sini ada A, ada B, tiba-tiba ada A. Nah, kalian bisa menentukan kalau ada dua yang kembar seperti ini, maka dia bukan korespondensi satu-satu. Begitu juga kita cek lagi ya, di sini ada P, di sini juga ada P. Nah, maka yang B juga bukan korespondensi satu-satu ya, karena ada anggotanya yang dari daerah kawan yang dipilih 2 dari daerah asal ya. 1P, 3P. Seharusnya nggak boleh ya. Setelah itu kita lihat lagi yang C ya. 5, 6, 6, 7, 7, 5. Nah, ini bisa ya. Karena tidak ada yang sama ya. 5, 6, 7 benar. 6, 7, 5 ya. Masing-masing berbeda jadinya. 1, 2, 3 berbeda. Oke. Kita lihat lagi di sini 1, 2, 3. Nah, di sini bisa ya. Selanjutnya kita lagi di sini. Yang E 2, 2, 2. Nah, ini bukan ya. Karena ini termasuk daerah asal. Daerah asal tidak bisa memilih 2 kali ya. Jadinya bukan ya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Yang F ini juga bisa ya. A, 2, B. Berbeda ya. Sekarang kita lanjut lagi ke daerah kawannya. 2, B, A. Berbeda juga ya. Berarti juga bisa ya. Jadi ada berapa? C, D, dan F ya yang memiliki korespondensi satu-satu. Bagaimana gambarnya? Misalkan kita buat, kita hapus dulu ya. Terlalu abstrak gambarnya. Kita buat seperti ini ya. Ini 5, 6, 7 ya. Selanjutnya di sini ada 6, 5 ya. Maaf, di sini kita hapus lagi ya. Kita hapus lagi. 5, 6, 7 ya. Ini agak ngelewatin sedikit, kita buat lagi deh. Seperti ini ya. Ini kurang bagus banget gambarnya, tapi tidak apa-apa. Yang penting kalian paham. Nah, ini 5, 6. 5 ke 6 ya. Terus 6 ke 7. 7 ke 5. Nah, masing-masing satu kan ya. Seperti itu. Nah, kita cari lagi yang bukan korespondensi satu. Kenapa? Kalau kalian buat gambar yang untuk nomor A ya, kenapa bukan korespondensi? Kita buat lagi gambarnya. Lihat ya, anggotanya A, B, A. Berarti cuman AB doang ya. AB. Selanjutnya, yang untuk daerah kawan ya, X, Z, Y. X, Y, Z ya. Berarti kalau diurutin ya, X, Y, Z. Nah, di sini aja terlihat bahwa banyaknya anggota dari himpunan daerah asalnya ya. Di sini ada N-nya itu 2 ya. Berarti di sini misalkan kita buat aja di sini Z lah namanya. 2 ya. Ada A sama B. Sini ada 3 ya. Kita buat sini misalkan namanya C lah. Ada 3. Jadi berbeda jelas ya. Makanya bukan korespondensi satu. Kalaupun kalian buat diagram panahnya, A ke X ya ini ya. B ke Z, B ke Z, setelah itu A ke Y.
Nah, jelas ya, si A ini tidak boleh memilih 2 ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Ayo kita menggali informasi. Untuk lebih memahami tentang korespondensi satu-satu, coba perhatikan uraian berikut. Perhatikan contoh korespondensi satu-satu pada tabel 3.9 nomor 1. Diketahui himpunan A-nya 1, 2, 3 dan himpunan B-nya anggotanya A, B, C. Relasi dari himpunan A ke himpunan B yang merupakan korespondensi satu-satu dapat dijabarkan sebagai berikut. Untuk tabel 3.9, banyak korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B ya. Di sini kita lihat ya, si A udah korespondensi satu-satu juga, yang B juga ya, yang nomor 2. Nah, di sini kan yang tanya adalah banyaknya korespondensi satu-satu ya. Berdasarkan uraian tabel 3.9, banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah sebanyak 6. Nah, kemudian lakukan kegiatan berikut untuk menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari antara himpunan A dan himpunan B berdasarkan banyaknya anggota ya. Jadi, banyaknya anggota dari himpunan A ini adalah banyaknya anggotanya berapa? 3 ya. Sedangkan yang banyaknya anggota himpunan B juga 3 ya. Seperti itu. Nah, jadi masing-masing ini harus sama ya. Kalau tidak sama bukan korespondensi satu-satu, kemungkinan besar. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana sih kalau misalkan ini 3, masih gampang ya kalau 3 dibuatnya. Bagaimana kalau dia 5? Wah, kalau 5 ya, masing-masing 5 itu akan membutuhkan gambar yang banyak. Tapi bagaimana cara mencari solusinya, itu kita ke pembahasan berikutnya nih. Di sini ada tabel ya. Tabel ini untuk banyaknya anggota himpunan A. Jika banyak anggotanya 1 ya himpunan A-nya dan banyak anggota juga B, itu juga 1. Maka banyaknya korespondensi satu-satunya 1 ya. Kalian bisa mencobanya. Kita akan mencoba untuk yang ketiga ya. Misal kita buat ya, si A-nya ini itu ABC. Yang ini ya. A-nya ini ABC. Untuk yang B-nya ini 1, 2, 3 ya. Untuk membedakan saja ya. Oke, kita buat pertama-tama A ke 1, B ke 2, C ke 3. Nah, kita buat lagi A ke 1, B ke 3, C ke 2. Jadi harus berbeda ya. Setelah itu maka A1, B2, C3. Kita buat lagi A2, B1, C3. Nah, di sini kita lihat tidak ada yang berbeda, tidak ada yang sama ya. Berarti bisa ya ini. Kita buat lagi A3, B2, C1. Nah, ini masih berbeda-beda juga. Kita buat lagi ya. Masih bisa, berarti dilanjutkan. A2, B3, C1. Masih bisa ya, karena tidak ada yang sama. Kita lanjut lagi ya. A3, B1, C2. Nah, ini sudah tidak bisa dibuat lagi yang sama ya. Makanya nanti ini ada banyaknya ini kemungkinannya 6 ya, seperti itu. Bagaimana kalau 4? Nah, sebenarnya di sini juga ada polanya ya. Ada kalau 2 ini 1 dikali 2, kalau 6 ini 1 dikali 2 dikali 3. Nah, berhentinya ini adalah saat dia kedua banyaknya anggota himpunan antara himpunan A dan B itu sama ya. 3 ya banyaknya ya. Jadinya 3. Berarti kalau 4 tinggal 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Nah, ini yang masih ini ya. Seperti ini. Jadi hasilnya 24. Bagaimana kalau dia 5? Tentu saja dikali 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 ya. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A ke himpunan B adalah 120. Seperti itu. Untuk rumusnya sendiri, solusinya ini ada misalkan N ya, maksudnya diketahuinya misalkan 13 gitu. Jadi kalian sampai N-nya 13 ya. Jadi 1 dikali 2 dikali 3 dikali sampai dengan dikali dengan N-nya ya yang ditanyakan. Seperti itu. Oke, sekarang ayo kita menalar. Perhatikan kembali tabel 3.8. Coba kita pusatkan perhatian kita kepada dua hal berikut. Yang pertama, apakah setiap anggota A dipasangkan dengan anggota di B?
Ya, bahwa setiap anggota A dihubungkan dengan anggota B. Yang kedua, apakah setiap anggota A dipasangkan dengan anggota di A? Ya, bahwa setiap anggota A dihubungkan dengan anggota di B ya. Kayak tadi ya, contoh buat yang 3 ini ya. Kalian bisa memundurkannya ke belakang atau mereplaynya. Yang ketiga, berapa anggota A yang dihubungkan dengan satu anggota di B? Semua anggota H hanya dihubungkan satu dengan anggota di B ya, namanya aja korespondensi satu-satu. Selanjutnya nomor 4. Berapa anggota B yang dihubungkan dengan satu anggota A? Semua anggota A hanya dihubungkan satu dengan anggota di B. Nah, ini sebenarnya bisa dibalik ya. Semua anggota B hanya dihubungkan satu dengan anggota di A ya, ini dibalik. Jadi di sini B, di sini A, seperti itu ya. Nah, 5. Simpulkan apa yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu adalah fungsi satu-satu yang memasangkan setiap anggota daerah asal maupun daerah kawan dengan tepat satu, seperti itu ya. Ini adalah pengertiannya. Oke, perhatikan kembali tabel 3.9 dan 3.10 apa yang kalian simpulkan dari hasil kegiatan menggali informasi tersebut. Kita menemukan bahwa untuk mencari banyaknya korespondensi satu-satu yang banyak anggota sama pada kedua himpunan, yang banyaknya anggotanya yang sama ya. Anggotanya yang sama, nah ini tinggal tambahin ya. Pada kedua himpunan, rumusnya adalah 1 dikali 2 dikali 3 dikalikan dengan sampai dengan dikali N, di mana N adalah banyaknya anggota yang sama dari kedua himpunan. Seperti itu. Nah, sekarang ayo kita berlatih 3.4 ya. Nomor 3, diketahui P-nya ini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan Q anggotanya ini A, B, C, D, E, F. A, berapakah banyak semua korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi dari P ke Q? B, sebutkan 3 saja himpunan pasangan berurutan yang merupakan korespondensi satu-satu dari P ke Q. Untuk pembahasannya, di mana banyaknya himpunan N ini anggotanya berapa? 6 ya. Maka NP-nya sama dengan 6. Untuk banyaknya anggota dari Q berapa? Himpunan Q ada 6 juga ya. Jadi NQ sama dengan 6. Rumusnya adalah 1 dikali 2 dikali 3 dikalikan dengan sampai dengan banyaknya anggota yang sama ya. Jadi N-nya itu sama dengan 6. Jadi 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 sama dengan menghasilkan 720. Jadi banyaknya semua korespondensi satu-satu adalah 720. Untuk yang B, 3 himpunan pasangannya berurutannya apa? Ada 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F ya. Sekarang karena ini cuma 3 doang, kita naik lagi ya. B-nya di depan ya. Jadi 1B, 2C, 3D, 4E, 5F, dan 6A. Kita naikkan lagi 1C, 2D, 3E, 4F, 5A, 6B ya. Seperti itu. 4. Jika himpunan A mempunyai anggota min 2, min 1, 0, 1, 2, apakah fungsi dari A ke A yang didefinisikan di bawah ini merupakan korespondensi 1, 1? Ini dari fungsi X ke min X ya untuk yang A. Pembahasannya kita buat ya. X ini kan dari A ya, berarti ini ya A ke A ya. Berarti kita buat A. Pertama-tama kita coba dulu ya yang anggota min 2-nya ya. Jadi min 2 kita masukkan ya, karena di sini min dan kita di sini ada X ya, maka kita ganti saja X ini menjadi min 2 ya. Jadi min dikalikan dengan min tentu saja plus ya. Jadi sama dengan 2 ya. Jadi min 2 dari sini ya, min 2, 2 hasil ini ya. Seperti itu. Sekarang kita mencoba yang min 1 ya. Min 1 kalau kita ke min X berarti min 1 dikalikan dengan min 1. Jadi sama dengan 1 ya, ini kita hapus terlebih dahulu ya. Jadi hasilnya 1. Jadi min 1,1. Untuk yang 0 berarti min 0 sama dengan 0 ya. Karena 0 ini tidak ada min ya, tidak ada plus juga, jadi 0.
maka 0,0. Nah, untuk 1 ke min dikali dengan 1, maka hasilnya ini min 1 ya, maaf ini ada kesalahan, jadi min 1, maka 1 ke min 1 ya, seperti itu. Nah, untuk yang 2 juga sama, min dikalikan dengan 2, jadi hasilnya min 2 ya, jadi 2, min 2, seperti itu. Nah, untuk himpunan pasangan berurutannya adalah min 2, 2, ini ya, min 1, 1, 0,0, 1, min 1, 2, min 2, seperti itu. Bagaimana yang B? Ada X kuadrat ya, berarti tinggal kita ganti saja. Untuk X yang ini nanti dikuadratkan, jadi min 2 kuadrat gitu, min 1 kuadrat ya. Seperti ini ya, min 2 kuadrat sama dengan 4, jadi min 2,4. Kenapa tidak berkorespondensi satu-satu? Karena ada nilai 4 ini ya. Karena 4 bukan anggota himpunan A dan min 2 nantinya tidak akan mempunyai pasangannya di daerah kawannya. Mengapa? Misalkan kita buat seperti ini ya. Ini kita buat, astagfirullahaladzim, jelek banget ya. Nggak apa deh, kita coba ya. Jadi 0, 1, 2. Nah, di sini ada min 2 juga ya. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, si 2 ini nanti tidak punya pasangan, kemana arahnya gitu ya. Dan dia bakal kosong ya. Makanya tidak ada. Bagaimana jika min 1? Min 1 masih bisa ya. Min 1 berarti min 1 kuadrat ini hasilnya 1 ya. Jadi 1 ya, seperti ini. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi si min 2 ini bakal kosong. Makanya kenapa tidak berkorespondensi satu-satu. Untuk yang C ya, kita hapus terlebih dahulu. Untuk yang C, fx-nya ini sama dengan 2x kuadrat. Maka kita ganti saja si x ini menggunakan anggota dari himpunan si A ya. Jadi min 2 dulu, kita coba dari min 2 sama dengan 2 dikalikan dengan min 2 kuadrat min 1 ya. Maka hasilnya 8 dikurang 1 sama dengan 7. Nah, sama seperti kasusnya yang si B ya. 7 ini tidak ada di daftar anggota himpunan A. Makanya tidak berkorespondensi satu-satu karena 7 bukan anggota himpunan A dan min 2 nantinya tidak akan mempunyai pasangannya di daerah kawan ya. Seperti itu. Sekarang coba diskusikan pemahaman kalian terhadap kasus berikut. Nah, sini perhatikan diagram panah berikut ya. Di sini ada yang A ini, di mana semua anggota himpunan A-nya menuju ke A dari anggota himpunan si B ya. Nah, ini bukan korespondensi satu-satu ya. Sama yang si B juga ya, bukan korespondensi satu-satu karena himpunan A ada anggotanya yaitu 3 yang memilih 5 pasangan di himpunan B, seperti itu ya. Nah, untuk yang C ini korespondensi satu-satu ya, karena masing-masing memilih satu pasangannya masing-masing, seperti itu. Nah, sini apakah relasi dari himpunan A ke himpunan B merupakan korespondensi satu-satu atau bukan korespondensi satu-satu? Sini kita bahas ya. Pada diagram A ini juga termasuk dibahas nih. Kalau bukan termasuk korespondensi satu, apakah diagram tersebut menunjukkan fungsi? Oke, jelaskan. Ini dari dua pertanyaan ini kita akan membuat masing-masing dari satu ya, untuk yang A nanti, untuk yang B nanti, untuk yang C nanti ya. Pertama-tama, pada diagram A bukan korespondensi satu-satu karena ada satu anggota himpunan B memasangkan lebih dari satu ya, lebih dari satu nih dari anggota A, dan 3 anggota himpunan B tidak mempunyai pasangan, si B, C, D ya, tidak mempunyai pasangan. Akan tetapi diagram tersebut bisa dikatakan fungsi ya. Ini masih fungsi ya, karena fungsi itu yang terpenting daerah asalnya mempunyai pasangan ya, seperti itu. Sekarang ke gambar yang B. Oke, perhatikan gambar yang B. Bukan korespondensi satu-satu karena ada satu anggota himpunan A memasangkan lebih dari satu anggotanya ya. Ini dia memilih 5 ya, si 3 ini. Dan ada anggota himpunan A tidak mempunyai pasangan ya. Si 1, 2, 4, 5. Diagram tersebut juga bukan merupakan sebuah fungsi. Kenapa? Karena ada daerah asal yang tidak mempunyai pasangan, seperti itu. Selanjutnya, gambar yang C.
Kita hapus terlebih dahulu ya. Gambar yang C, yang ini, gambar C merupakan korespondensi satu-satu karena banyak anggota kedua himpunan sama dan setiap dari kedua anggota himpunan mempunyai tepat satu pasangan. Ya, benar ya. Tepat satu pasangan, kita cek A1 ke E, benar ya. 2 ke B, 3 ke A, 4 ke D, 5 ke C ya. Nah, diagram tersebut juga merupakan sebuah fungsi karena daerah asalnya memiliki pasangan ya, seperti itu. Sekarang jelaskan perbedaan antara relasi, fungsi, korespondensi satu-satu. Oke, pertama relasi belum tentu merupakan fungsi dan korespondensi satu-satu ya. Fungsi belum tentu merupakan korespondensi satu-satu akan tetapi pasti merupakan relasi. Sedangkan korespondensi satu-satu pasti merupakan relasi dan fungsi ya. Oke? Nah, sekarang ayo kita mencoba. Yang pertama, kembali ke permasalahan semula masalah 3.6 dan 3.7 yaitu menentukan bentuk hubungan apa sajakah yang dapat dibuat dan bagaimana cara menyajikannya. Di sini perhatikan kembali masalah 3.7 untuk mengetahui kedua diagram panah pada masalah 3.4. Sekarang perhatikan dengan cermat uraian berikut. Nah, ini kita pernah bahas ya pada menit sebelumnya. Kalian bisa mengulang ya. Gambarnya sudah ada, ini sama saja ya. Cuman kita mengulang kembali atau mereview lagi ya. Seperti itu. Ini ada diagram panahnya berbentuk seperti ini untuk nomor induk relasinya ya. Relasi memiliki nomor induk seperti ini. Ini relasi dari nama pemilik nomor induknya seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan gambar 3.14. Setiap anggota A mempunyai tepat satu kawan. Ini 314 ya gambarnya di atas. Dengan demikian, relasi memiliki nomor induk dari himpunan A ke himpunan B merupakan suatu fungsi atau bisa dibilang dengan pemetaan ya. Amati bahwa setiap anggota B yang merupakan peta atau bayangan ya, ini disebutnya peta atau bayangan dari anggota A dikawankan dengan tempat satu anggota A, begitu juga sebaliknya pada yang gambar 314B ini ya. Pemetaan dua arah seperti diagram di samping ya, maksudnya ini di samping disebut dengan korespondensi satu-satu atau perkawanan satu-satu seperti itu. Nah, di antara dua himpunan berikut ini manakah yang dapat dibuat korespondensi satu-satu? Jelaskan. Untuk yang A, ini ada himpunan A anggota nama dalam seminggu ya. Pembahasannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kalian sudah tahu ya, sampai Minggu ya. Berarti banyaknya anggotanya berapa? 7 ya. Sekarang yang B, bilangan prima 1 sampai dan 11 ya. Ada 2, 3, 5, 7 ya. Seperti itu. Maka banyaknya anggotanya berapa? 4 ya. Jadi bukan korespondensi satu-satu karena kedua himpunan mempunyai banyaknya anggota yang berbeda. Di sini 7, di sini 4. Kalau untuk bilangan prima sendiri adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri ya. Seperti itu. Untuk yang bilangan yang P ini ada A, I, U, E, O ya. A, I, U, E, O banyaknya itu ada 5 ya. Sedangkan 5 kota besar di Pulau Jawa itu ada Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja ya. Maka angkinya itu 5. Nah, karena sama ya, ini 5, maka korespondensi satu-satu karena kedua himpunan memiliki banyaknya anggota yang sama ya. Seperti itu. Sekarang yang C, nama bulan dalam setahun. Nah, ini juga gampang ya, ada 12 ya. Maka NA-nya sama dengan 12 dan B-nya itu ada 7 ya. Jadi berbeda. Dan ini bukan merupakan korespondensi satu-satu karena kedua himpunan mempunyai banyak anggota yang berbeda. Untuk yang D, bilangan genap kurang dari 10. Nah, ini memakai bilangan cacah ya. Kita batasi bilangan cacah. Kalau misalkan dia bilangan bulat itu negatif juga termasuk bilangan genap ya. Misalkan -2. Karena itu kurang dari 10 ya, masih bisa. Maka kita batasi. Ini bilangan cacah, berarti 2, 4, 6, 8 ya. Nah, banyaknya anggotanya itu ada 4 dan D-nya juga kita batasi dengan bilangan cacah ya. 2, 3, 5, 7. Nah, ini bilangan prima ya, bilangan prima kurang dari 10. 2, 3, 5, 7. Karena sama banyak anggotanya, maka korespondensi satu-satu kedua himpunan memiliki banyak anggota yang sama ya. Selanjutnya,
3. Jika diketahui P sama dengan A, B, C, D, E, dan Q anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5, tentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari P ke Q. Pembahasannya, untuk banyaknya anggota himpunan P itu 5 ya. Banyaknya anggota himpunan Q itu ada 5 juga ya. Seperti itu, maka N ini sama dengan 5. Untuk mencari banyaknya korespondensi satu-satu dari P ke Q, maka 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5. Maka hasilnya 120 ya. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari P ke Q adalah 120. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke ayo kita berarti 3.4, 5. Nomor 5 ya, diketahui K-nya sama dengan himpunan warna lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas itu ada merah, kuning, hijau ya. Dan L himpunan titik sudut segitiga ABC. Maka kalau titik sudut segitiga ABC berarti sudut A, sudut B, sudut C ya. Oke, yang pertama gambarlah diagram panah yang menunjukkan korespondensi satu-satu dari himpunan K ke L ya. Oke, disuruh gambar diagram panahnya ya. Untuk diagram panahnya seperti ini ya. Ini ada H ya, di sini ada K, di sini ada M ya, merah. Nah, di sini sekarang kita buat lagi ya. Ini ada sudut A, sudut B, sudut C ya. Oke. Nah, kan disuruh gambarlah diagram panah yang menunjukkan korespondensi satu-satu seperti ini ya. Kita buat satu saja ya. Nah, seperti ini ya. Nah, berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi? Nah, ini 3 ya, NK-nya, banyaknya anggotanya ada 3, dan L-nya juga banyak anggotanya ada 3 ya. Jadi N-nya 3. Jadi mencari banyaknya korespondensi satu-satunya itu 1 dikali 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Ingat berhentinya ini untuk anggotanya yang sama ya. Kalau misalkan anggotanya 4, maka kita kalikan juga dengan 4 seperti itu ya. Ini juga sebenarnya masih bisa lagi kita buat ya menjadi 6. Kalau kalian mau, ini contoh satu kali lagi ya. Tinggal sisanya kalian buat lagi ya. Ke sudut A, sudut B, sudut C kita buat lagi ya. H ke sudut A, yang ini kita buat seperti ini ya. Oke. Selanjutnya. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu adalah 6 ya. Banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan berikut. A sama dengan faktor dari 8. Faktor dari 8 berapa? 1, 2, 4, 8. Untuk yang B itu sama dengan 1, 3, 7, 21. Faktor dari 21 ya. Berarti banyaknya anggota A-nya itu 4 ya. Sedangkan banyaknya anggota yang dari B itu 4 juga. Nah, jadi karena kembar N-nya sama dengan 4 ya. Mencari banyaknya korespondensi satu-satu itu 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Sama dengan 24 ya. Jadi banyak anggota korespondensi satu-satu adalah 24. Untuk yang B, huruf vokal ya, huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, di sini kalau kalian bingung faktor itu apa sih? Faktor itu seperti ini. Misalkan ini hasilnya sama dengan 8 dikali apa aja? 1 dikali 8 ya. Setelah itu berapa lagi supaya menghasilkan 8 perkaliannya? 2 dikali berapa? 4. Ini namanya faktor ya. Berarti faktornya 1, 2, 4, 8. Seperti itu. Sama seperti 21. Perkalian 21 apa aja yang menghasilkan yang menghasilkan 21? 1 dikali 21. 2 bisa nggak? Nggak bisa ya 2. Berarti 3 dikali 7 ya supaya 21. Seperti itu ya. Makanya 1, 3, 7, 21. Seperti itu ya. Itu namanya faktor. Seperti itu. Untuk yang kita lanjut lagi ya. Himpunan Q, bilangan caca antara 1 dan 7. Bilangan caca berarti Q-nya sama dengan 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi banyaknya anggota P sama dengan 5, banyaknya anggota Q sama dengan 5 juga. Jadi N sama dengan 5. Mencari banyaknya korespondensi satu-satu, 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5. Maka akan menghasilkan 120 ya kemungkinannya. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi adalah 120. Nomor 7,
Berapakah banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi antara himpunan A dan himpunan B jika NA-nya dan NB-nya ini sama? Nah, tinggal kita buat saja, mudah ya, karena N-nya sama-sama 9, maka 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 dikali 7 dikali 8 dikali 9 akan menghasilkan 362.880. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu adalah 362.880 ya. Untuk yang B juga sama, maka akan menghasilkan berapa? 479.1.600 ya. Seperti itu. Selanjutnya nomor 8. Tuliskan kejadian sehari-hari di lingkungan sekitarmu yang merupakan contoh korespondensi satu-satu. Ceritakan hasil temuanmu secara singkat di depan kelas. Nah, ini juga sama ya. Yang pertama adalah nik dan alamat dari si pemilik KTP ya. Seperti itu. Alamat dari pemilik KTP apakah iya? Ternyata tidak ya. Pemilik dari KTP kayak ibu kalian kan ada di rumah, adik kalian mungkin, bapak kalian juga ada di rumah, ya akan memiliki KTP yang sama ya untuk alamatnya. Maka bukannya hanya di nomor NIK saja ya, seperti itu. Nah, ini juga sama. Kalau SIM itu yang korespondensi satu adalah angkanya ya, dan nomor ijazah, seperti itu. Oke, sekian pembahasan kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.